بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM, namun hari ini ya ibu-ibu ya jamaah Majelis Ta'lim Al-Araf, yang dimana ketuanya adalah guru kita yaitu Ustazah Dr. Haja Lilis Satria MPD. Ustazah, astazinukum an ajlis amamahuna, lastu syekh wa lastu ustaz, lakin ana talabul ilm. Ya, ana izin dulu di sini. Semenjak masuk Islam sampai hari ini saya belum menjadi ustaz. Saya masih belajar, ya. Dan insyaallah pada sore hari ini yang insyaallah diberkahi Allah, kita sama-sama duduk saling menasihati, dan ini adalah bagian dari agama kita di Islam. Kemudian yang saya muliakan guru-guru kita, para tokoh masyarakat yang mungkin hadir pada kesempatan sore hari ini. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Araf yang dimuliakan Allah, kumaha kabar sadayana? Alhamdulillah sehatnya. Itu orang mana? Itu orang Timor Leste mau bahasa Sunda. Saya berusaha ngomong bahasa Sunda, Bu, ya. Karena saya kapok berapa tempat, ya rupanya nenek-nenek banyak juga yang mungkin orang Timur logatnya agak beda atau mungkin terlalu cepat, ya. Jadi saya paksa berbicara bahasa Sunda dengan apa yang saya mampu. Ibu-ibu Majelis Ta'lim dimuliakan Allah, saya sangat bersyukur bisa hadir pada kesempatan hari ini dan juga bisa bersilaturahmi di masjid kita yang sangat indah ini, insyaallah. Ya, saya baru pulang dari Timor Leste. Ya, setelah keliling NTT di Timor Leste, karena tahu ada jadwal di Bandung, saya balik. Ya, memang ini izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tadinya masih rindu sama ibu saya, bapak saya, yang mereka di Timor Leste, tapi ini tugas, ya, apalagi tim sudah cari jadwal kadang susah, ya. Maka saya tidak mau menyanyiakan. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai Jakarta, kemudian lanjut di Subang jam 1 malam sampai Bandung, terus keliling sampai hari ini. Sudah meriang-meriang juga saya, Bu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah saya tidak hadir sendiri, saya hadir sama tim BWA, juga ada 2 santri saya yang mualaf, ya, dari NTT. Ya, hari ini spesial, Bu, ya, ibu-ibu didatangi sama bule-bule hitam. Di sini mah bodas-bodasnya, hari dari timur mah ya menghidung-hidung gitu. Ya. Alhamdulillah nasihat yang tidak pernah saya lupa setelah saya masuk Islam. Pertama, bahwasanya hari ini kembali Allah berikan kepada kita nikmat. Pertama, nikmat hidup. Banyak manusia kemarin hidup makan enak, tidur nyaman, jalan-jalan bersama keluarga, ya. Tapi hari ini jatah hidup mereka sudah habis. Ada yang tadi pagi, tadi sore mereka sedang tidur di kuburan, tidur sendirian, gelap, dingin. Wallahi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, selain kita hidup hari ini, kita berada di atas Islam, di atas agama Allah. Itu yang membedakan kita sama orang-orang di luar. Karena di atas Islam ini, tadi kita bangun tidur sudah baca doa, Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah tadi malam kita tidur, kita sudah mati, udah lupa suami kita, lupa rumah kita, tanah kita. Ya, alhamdulillah kembali Allah berikan kita kesempatan hidup. Maka ada pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus tiap hari kita ingat dan kita lakukan. Ya, di dalam sabdanya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin.
shadaqatin jariyatin au ilmin intafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Ya, 3 pesan Nabi untuk kita sebagai umatnya yang hidup hari ini yang harus kita siapkan. Pertama, amal jariyah. Ya, makanya saya semenjak masuk Islam, Bu, ya, setiap lihat kesempatan jangan kita lewatkan. Ya, kesempatan berbuat apa saja, ya, berbuat apa saja selama kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Gak punya uang, senyum, itu sedekah. Tidak butuh duit, jangan senyum juga berat, ya. Atau ada masjid yang rusak, kita perbaiki, ya. Uang kita, rezeki yang Allah titipkan, kita taruh di sini untuk perbaiki, ya, tentang masjid yang rusak. Atau hari ini misalnya BWA menjadi wasilah hadir di sini, yang dimana ibu bapak, ibu-ibu tidak punya kesempatan ke pedalaman pelosok negeri ini, tapi hadirnya BWA menjadi wasilah kita bisa cinta kita kepada saudara-saudara kita muslim di pedalaman lewat BWA dengan wakaf Al-Quran, air bersih, perbaiki masjid, bangun masjid, tidak rugi. Maka pesan Nabi pertama, kita amal jariah. Kemudian kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu setelah kita pelajari, jangan hanya di kita amalkan, kita sampaikan. Makanya alhamdulillah, Bu, baru 2 tahun ini sebagai wujud saya peduli terhadap mu'alaf, saya buat yayasan di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Ciputat, ada yayasan khusus mu'alaf, dan itu 2 di antara santri saya yang ada di sana. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pun yang ketiga, yaitu kata Nabi, kita harus punya anak yang soleh atau soleha. Mungkin ibu-ibu ada yang mesti punya anak atau cucu, saya saranin kalau sudah tamat SD, carilah pesantren yang kiai ustadznya amanah di sana. Mereka di sana pasti sholat 5 waktu. Mereka makan, mereka belajar, mereka mandiri, dan lahir dari belajar mereka inilah mereka kenal sama Allah, kenal sama Nabi, bagaimana tujuan kita hidup. Disitulah lahir anak yang soleh. Mustahil jadi anak soleh kalau mereka tiap hari main HP, ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Ini amanah dari Allah. Ya, jangan kita nanti sudah di usia yang sepuh kita menyesal rupanya anak kita membaca Al-Quran, tidak tahu agama. Ya, cukup teman-teman kita yang sudah terlanjur itu pelajaran buat kita. Maka Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah hari ini kita hidup, kemudian kita di atas Islam, 3 pesan Nabi kita amalkan. Ada poin yang paling penting Bapak Ibu, ya, di mana hari ini kita hidup, mari kita gunakan pertama untuk bertobat dari semua dosa-dosa kita. Dosa dulu sampai dosa hari ini, dosa besar kita maupun dosa kecil kita, dosa yang kelihatan maupun dosa tersembunyi, Allah Maha tahu. Hari ini kita hidup, kita punya kesempatan. Besok kita tidak tahu, atau malam kita tidak tahu. Hari ini. Kemudian kedua, mari kita gunakan hidup hari ini untuk beramal soleh dengan amal yang terbaik. Dan nasihatku jujur, saya kalau bercerita bagaimana dulu kami berjuang masuk Islam, dan dulu kami benci Islam, sampai motor Ustaz kami bakar, ya, masjidnya kita hancurin, isinya kita bakar semua. Tetapi itulah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuka akal pikirannya, ya, dia memahami dan mengetahui, insya Allah, ya, Allah akan datang kasih hadiah hidayah. Ya, bukankah kita sama-sama tahu di sana dulu di zaman Nabi ada bernama Umar bin Khattab. Ya, dulu benci Nabi, bukan hanya benci, dia mau bunuh Nabi. Ya, tetapi bagaimana setelah dia mau, ya, mendinginkan otaknya, kemudian berpikir, akhirnya hidayah datang, bahkan dia menjadi seorang pemimpin kita. Maka ibu dimuliakan Allah, ya, saya sangat bahagia duduk di sini di atas hidayah Islam. Tetapi saya juga sedih. Sedihnya saya, kami ada kurang lebih 50 orang mu'alaf, 40 orang murtad. Itu yang buat saya kadang kalau lihat ustaz-ustaz ceramah, saya cepat marah. Saya bilang, ini ustaz ceramah terus, tapi tidak bantu mu'alaf. Bahkan orang Islam juga banyak, ya, ada banyak orang Islam, tapi tidak peduli terhadap nasib para mu'alaf, tidak peduli terhadap umatnya Nabi Muhammad di sekitaran kita yang hidupnya sulit, hidupnya susah, atau yang ada di pedalaman-pedalaman. Kita sudah dengar mereka dalam keadaan sulit, tapi kita tidak hadir, dan kita pede mengharapkan surga Allah. Ya.
Bukankah Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah? Ya, totalitas banyak mereka di antara syahid setelah mereka masuk Islam. Wanita pertama yang syahid bernama Sumayyah. Ya, kemudian yang lain-lain. Kemudian puncaknya mereka harus hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah sudah tidak aman. Dan Bapak Ibu, Masya Allah, bagaimana kepindahan ya, sahabat bersama Nabi pindah ke sana. Mereka jalan kaki jauh, tinggalkan rumah mereka, harta mereka, tanah mereka. Tujuan itu apa? Karena Islam. Dan sampai di Madinah sana, bagaimana Rasulullah mengajarkan kaum muhajirin dan kaum ansar. Mereka berkeluarga menjadi sahabat, mereka belajar bersama, kemudian berdakwah ke penjuru muka bumi ini. Dan banyak di antara mereka syahid dan Islam sampai kepada kita. Sekarang coba kita bertanya, apa kontribusi kita terhadap dakwah Islam ini? Mari kita sama-sama tanya. Itu yang buat saya selama ini, saya harus belajar. Karena saya lihat teman saya banyak murtad, saya nggak bisa bantu mereka kecuali saya harus belajar, saya sukses dan saya akan bantu mereka. Kalau saya tidak belajar, bagaimana saya mau bantu? Ya, dan alhamdulillah ini dimuliakan Allah. Ya, di sisi lain Allah juga kasih kami guru-guru yang ikhlas, ya guru-guru yang sangat luar biasa. Ya, sampai ber3 tahun saya mikir, ya Ustadz ini mau didik kami di pesantren yang tidak punya donatur, kadang makan, kadang tidak makan. Tapi beliau sabar didik kami, ya sampai di mana itu muliakan Allah. 3 tahun saya mikir, kenapa Ustadz ini tidak pindah? Kenapa mengajarin kami? Gaji mereka sebulan cuma 200.000. Ibu-ibu mau ngajar preman, ya orang baru masuk Islam, ya masih jahiliyah, dalam keadaan lapar, kadang pergi, ya cari singkong, cari ubi di sawah, bawa ke pondok, bakar meja kursi untuk apa masak ini. Ibu-ibu berani. Ada orang Bandung berani, namanya Ustaz Popi sama Ustaz Asep. Ya, beliau dari Banjaran sana. Dan saya selama bertahun-tahun mikir, rupanya inilah ya orang yang ikhlas berdakwah. Ya, dia tidak butuh uang banyak. Dengan 200.000 ya, dia ridho, dia ngajar di sana kami. Alhamdulillah lahir dari para sisa-sisa mu'alaf ini banyak menjadi da'i, dan lahir dari da'i-da'i ini banyak para mu'alaf. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu muliakan Allah, ingin saya sampaikan, jadilah kita muslim menjadi wasilah para mu'alaf itu yang lebih kuat imannya. Atau kita menjadi wasilah kaum muslimin kita sekitar kita yang sulit itu kuat imannya. Dengan cara apa? Mereka tahu, kita tahu mereka susah, nggak punya makan, anak tidak sekolah, hadir di sana bantu mereka. Jangan kita cuek. Kalau kita cuek, apa yang terjadi? Datang para misionaris. Ibu-ibu jangan salah, para misionaris itu informasinya sangat valid. Mereka tahu di daerah mana ada orang Islam hidup sulit, tidak dibantu, mereka akan datang dengan senyum, kasih sayang, ya datang, ibu sakit apa, butuh obat apa, kenapa anaknya tidak sekolah, akhirnya apa yang terjadi, terus disayang, setelah itu mereka dimurtadkan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara mukadimah saya sampaikan, mari kita sama-sama berdakwah di sisa usia kita ini dengan semampu kita. Adapun ibu dimuliakan Allah, ya setelah masuk Islam ini, selain yang kami belajar, adapun ketika datang liburan, saya kumpulkan uang untuk beli tiket kembali ke NTT Timor Leste untuk berdakwah. Ya, tujuan pertama saya ingin berbakti kepada orang tua, tujuan kedua ingin menyampaikan kebenaran agama Islam. Dan ya saya izin berdiri Bu, ya memang agak sulit Bu. Kalau kita seorang mahasiswa pergi ke pedalaman, tiketnya dari Jakarta ke NTT itu kurang lebih 2 juta. Mahal atau murah Bu? Mahal. Ibu bilang mahal. Masalah paling kita ya. Tapi alhamdulillah selama untuk kebaikan kita ikhlas, kita yakin bahwa Allah bantu kita. Dan apa yang terjadi Bu? Saya naik pesawat dari Jakarta terbang ke NTT. Jujur ketika sampai di NTT mendarat, ada nikmat Allah yang hilang. Ibu-ibu tahu apa itu? Kalau kita jumpa, apa yang kita ucapkan? Ya, salam. Hak muslim ala muslim situn. Ya, kata Nabi bahwa hak muslim terhadap muslim lain ada 6. Di antaranya, ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa, maka ucapkan salam.
Atau ada yang undang, hadirlah. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi, ya. Atau ada yang meninggal, kita datang sholatkan, kita antarkan. Itu diantara hak muslim terhadap muslim lain. Dan ketika sampai NTT ibu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya jujur, saya mulai sedih karena sebagian nikmat mulai hilang. Apa itu? Salam. Hari di sini mah, namun ketemu assalamualaikum wajah, ya. Di sana yang ketemu apa? Ya, jemput saya orang Kristen semua, keluarga Kristen. Akhirnya apa yang bilang? Selamat pagi kakak. Ya, selamat pagi. Kalau siang, selamat siang. Kalau malam, selamat malam. Kenapa bilang selamat? Karena hari itu masih selamat. Kalau sudah mati, tidak ada selamat. Kalau kita orang Islam, Masya Allah, sampai ke kuburan pun kita ziarah atau kita lewat kuburan, yang kita sampaikan Assalamualaikum ahlad diyar. Ini salam, doa, isinya doa. Ya, kita di sini sudah terlalu banyak nikmat yang kita dapatkan, sampai-sampai dengan salam pun sudah tidak dianggap nikmat, betul? Karena sudah terlalu. Assalamualaikum, ada cuek, nggak dengar. Padahal ini, Masya Allah, ini bertawabu, ini doa. Adapun kalau saya sudah ke pedalaman ibu memuliakan Allah, ya, tergantung kampung, hilang lagi nikmat, yaitu nikmat dengan azan. Ya, di sini mah lalu datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di mana-mana ada azan, azannya banyak, masjidnya besar, musolanya banyak, guru-gurunya banyak. Siar Islam begitu luar biasa. Tapi kita tidak anggap nikmat dengan azan. Kenapa? Karena terlalu banyak nikmat yang Allah kasih sama kita, sampai-sampai dengan azan pun tidak nikmat, biasa, betul? Ya. Makanya kemarin ada teman saya orang Sukabumi, ada yang dari Sukabumi di sini. Enggak ada aman saya. Saya takutin, saya mau cerita, ya. Jadi ketika di Jakarta sebelum saya safari dakwah, teman saya orang Sukabumi cerita, Ustaz, saya ini malas sholat orang Islam, ya, malas sholat katanya. Nah, pas ada proyek di NTT, dia akan tukar, kita kirim dia ke NTT sana, ya, dia kerja bangun yayasan TPA mualaf. Dan ketika sampai di sana ibu memuliakan Allah, ya, dia kan tukang yang bantu dia connect itu orang-orang Kristen, teman-teman kita, sebagian saudara kita. Ketika kerja di situ, dia lihat orang Islam sayang sama dia, hormat dia, akhirnya apa yang datang? Ya, setelah dia melihat akhlaknya orang Islam, dia dapat hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah masuk Islam, keluarganya marah. Kawin gara-gara kerja sama orang Islam, kau jadi masuk Islam. Ya, dia mau sholat dimarahin, dia tiap hari diomongin, diancam. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap sholat. Hari Sukabumi tetap tidak mau sholat. Tapi dia udah mulai mikir, kenapa ini mualaf dimarahin tetap sholat? Hari Abi nggak ada yang marah tapi nggak sholat. Akhirnya ketika balik ke Jakarta, jumpa lagi dia cerita, Ustaz, saya kemarin di NTT dapat hidayah. Apa hidayah itu? Saya dapat hidayah sekarang rajin sholat. Sekarang apa Bu? Rajin sholat. Makanya ibu-ibu kalau keluarganya ada yang jarang sholat, kirim ke NTT sendiri. Ya, biar tahu ya bagaimana nikmat Islam. Kita sholat nggak ada yang marah. Dan alhamdulillah ketika di sana Bu, saya keliling-keliling dari kampung ke kampung. Yang paling agak berat itu Bu kalau subuh hari. Kalau masjidnya jauh, keluarga yang saya kunjung Kristen itu, keluarga saya Kristen semua di NTT. Ya, kalau nggak punya motor, saya harus jalan kaki ke masjid, lumayan jauh. Dan ibu-ibu harus tahu, di sana Bu, setiap rumah teh orang pelihara anjing, bisa 2-3 ekor. Di dalam ke masjid itu siap-siap lari itu, kalau nggak bawa tongkat, ya, tantangannya berat. Ada ibu-ibu di sini pengawasan aman, ya, nggak dikejar sama anjing. Nikmat Allah, nikmat Allah, kita harus banyak bersyukur. Dan alhamdulillah Bu, itu diantara tantangan-tantangan yang kami alami. Sebagian keluarga tidak suka, kawan tidak suka sama kami. Setelah kami jadikan Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, banyak yang benci. Tapi memang sudah menjadi sunatullah dari dulu sampai hari ini memang begitu. Ya, maka kita bersyukur kalau kita Islam tidak ada yang marah. Itu harus banyak bersyukur. Bu, ya, aman. Ya, ada kayak santri saya ini, ada kecil sunatullah. Ya, ini 2 orang Bu, itu satu alhamdulillah dulu kakaknya 2 masuk Islam, kita bina,
kemudian setelah selesai di pesantren dia kembali ke NTT, dia udah islamin ibunya, bapaknya, semua keluarganya. Alhamdulillah. Adapun yang satu baru sendiri dia, ya. Dan memang tantangannya luar biasa kalau para mu'alaf ini kembali ke daerah masing-masing di rumah Islam sendirian. Itu beda, ya. Suasananya bukan seperti kita tinggal di Bandung atau di daerah-daerah mayoritas Islam. Dan alhamdulillah, tapi saya selalu yakin sama Allah bahwasanya pasti untuk kebaikan Allah bantu. Ya, ketika sampai NTT saya sudah dakwah, uang sudah mulai habis, ya. Uang itu tinggal sisa dikit, Bu. Intinya saya kalau mau ke Timor Leste, uang saya sudah tidak cukup. Ya, kalau kita pakai akal sehat, uang ini tidak cukup. Kenapa? Ya, memang habis saya keliling-keliling. Ya, tapi pertama saya yakin saya pasti sampai ke Timor Leste. Kenapa? Karena saya mau pergi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kedua, saya ingin menyampaikan ilmu Islam, kebenaran Islam saya sudah pelajari. Bismillah saya sudah berangkat. Ya, tapi sampai di perbatasan Timor Leste, ya, ada satu kampung setelah naik mobil kurang lebih 4 jam, ada satu kampung yang saya datang, yang dimana di sana ibu memuliakan Allah, ada saudara-saudara kita kaum muslimin, yang dimana hidup itu saya jujur saya merasa aneh, ya. Masjid mereka itu tidak seperti kita di sini, enak, ya. Adapun masjid yang di sana saudara-saudara kita gunakan, ya, ini masjid mereka, coba, ya, keadaannya seperti ini, ya. Dindingnya sudah mau roboh seadanya, lantainya diplester begitu, ya, sejadahnya seadanya, ya. Cuma saya lihat bagaimana ketebalan iman saudara-saudara kita, bagaimana rasa syukur mereka kepada Allah. Akhirnya Ustadz yang di sini PKM beliau sampaikan, Ustadz Orlando, kalau dia balik ke Jakarta untuk kuliah, tolong sampaikan kepada kaum muslimin di sana, kami butuh masjid. Butuh apa, Bu? Butuh masjid. Di samping masjid ini ada tanah kosong punya beliau, dia wakafin. Dan alhamdulillah saya sampaikan kepada beliau bahwa, ya, saya akan sampaikan amanah ini untuk saudara-saudara atau jamaah yang ada di kota-kota kalau saya ceramah. Dan alhamdulillah setelah itu, Bu, ya, ini atapnya seperti ini, ya. Dan masya Allah luar biasa, ya. Mereka semangat, ya. Airnya susah, tapi bagaimana mereka semangat itu saya merinding juga. Saya kadang malu, ya. Kita hidup di kota, tidur nyaman, enak, masjidnya AC, tapi mereka di sana dalam keadaan ini, tapi masih senyum, mereka melayani kita luar biasa, ya. Sebenarnya saya minta maaf, tapi insya Allah saya tolong doakan, belum saya istiqomah saya sampaikan. Dan setelah itu, Bu, saya lanjut ke Timor Leste. Ketika sampai di Timor Leste, ibu kota negara Dili, ya, ibu harus tahu, ya, di NTT hari ini 50% beragama Katolik, kemudian 40% beragama Protestan, Islam ya kurang dari 10%, sangat sedikit. Ada pun sampai Timor Leste beda lagi, ya. Timor Leste 98% beragama Katolik, 98%. Islam ya kurang dari 1%, sangat sedikit. Masjid di ibu kota negara cuma ada 3 atau 4. Dan kemarin ketika saya sampai di sana, saya disuruh ceramah dari maghrib ke isya. Ada salah satu ustadz yang kenal. Setelah saya ceramah, Bu, ya, dan saya sampaikan bagaimana tadi uang secara akal sehat udah tidak cukup, ya. Tapi setelah saya ceramah, rupanya ada jamaah yang datang, Bu, kasih amplop di saku saya, ya. Pas saya buka, isinya $300. Berapa $300? Ini guru kita yang tahu, ya. Sekarang kemarin saya ke Timor Leste, $100 teh 1.700.000. Berarti $300 hampir 5 juta, ya. Nah, alhamdulillah saya setelah ceramah bukan ada yang kasih amplop. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setelah kami masuk Islam, kami yakin setelah syahadat tadi dosa kami sudah hapus. Kedua, surga saja Allah kasih, apalagi cuma dunia kecil dunia ini. Dunia siapa yang sukses dunia? Hartanya banyak, ada orang jabatannya, ya, besar, tetapi dia bukan di atas Islam. Setelah dia mati apa yang terjadi? Disiksa. Itu si Firaun, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Mereka secara dunia sukses, tapi setelah mati apa yang terjadi? Karena bukan di atas Islam. Maka kita Islam, kita punya Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Hebat. Minta sama Allah, ya. Dan alhamdulillah, Bu, setelah itu saya nginap di masjid itu, kemudian saya jam 3 saya sholat tahajud, ya. Kita biasakan diri, Bu, berusaha mungkin seminggu sekali 2 kali untuk sholat tahajud. Kalau bisa lebih rajin lebih bagus. Wallahi
orang yang sering sholat tahajud wajahnya auranya itu beda, positif, dan kemudahan itu Allah kasih. Dan setelah sholat tahajud saya buka HP, ada WA dari BKM, Ustaz nanti habis subuh tolong tausiah katanya. Saya kaget Bu, 2 kali ceramah di masjid yang sama, jarang-jarang ada di Bandung ya. Dan di sana setelah saya ceramah, rupanya ada jamaah lagi datang, Ustaz itu mobil saya, ini sopir saya, kami mau antar Ustaz ke kampung. Alhamdulillah. Padahal tadi uang udah gak cukup, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Bilal bin Rabah sebelum masuk Islam dia berkulit hitam, tidak ada harga dirinya, dia seorang budak berasal dari Ethiopia sana. Ya. Tetapi setelah dia jadikan Allah sebagai Tuhannya, jadikan Islam sebagai agamanya, apa yang terjadi? Ya, konsekuensinya dia harus berjuang, di mana disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, di mana tidak ridho, yaitu budaknya masuk Islam. Terus disiksa, bahkan kisah yang sangat viral, siang hari ditidurin di atas padang pasir, ditindih batu, disiksa agar dia murtad. Tapi bagaimana kita sama-sama tahu Bilal bin Rabah mengucapkan ahad, Allah saya Maha Esa, Allah Tuhan saya, dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang terjadi Bu? Ya, kita Islam, kita punya rumus hidup. Fa inna ma'al usri yusra. Ini rumus hidup kita. Kita kadang susah, penderitaan, jangan jauh dari Allah. Ambil wudhu, sholat, ya. Dalam sholat curahan semua dikeluarkan. Kalau curahan sama manusia, ya bukan beresin masalah, nambah masalah. Ya, maka curhat harus yang benar-benar amanah. Tapi kadang manusia susah amanah, ya. Maka curhatlah sama Allah. Dan apa yang terjadi? Datang bantuan. Setelah penderitaan Bilal, datang pertolongan Allah. Datang Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah. Setelah bebas, apa yang terjadi? Dia menjadi sahabat Nabi. Nabi seorang raja, seorang presiden. Bagaimana Bilal tadi budak menjadi sahabat. Inilah Islam, inilah agama Allah. Hari ini kita hidup, hari ini kita di atas Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat ini. Banyak orang hari ini hidup, mereka tidak di atas Islam. Mereka mengerjakan kebaikan, berbakti kepada orang tua dan lain-lain sebagainya. Tetapi kebaikan mereka itu nanti di akhirat tidak bisa bantu mereka. Dalam surat Al-Imran ayat 85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang tidak datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan berada di atas Islam, dia berbuat kebaikan, wallahi kebaikan mereka tertolak. Fala yuqbala minhu, tidak diterima kebaikan. Kenapa? Karena bukan di atas Islam, mereka berbuat syirik, mereka kafir. Oh, fil akhirati minal khasirin, dan mereka menjadi orang-orang merugi. Adapun hari ini, alhamdulillah kita hidup di atas Islam. Tadi wudu sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Langkah kita dari rumah tadi pakai pakaian yang bagus, wangi, indah, Masya Allah, sudah dapat pahala. Setiap langkah kita ke masjid tujuannya karena Allah, ya. Makanya penting Bu, kita sebagai muslim, ya, semua amal itu harus diletakkan depan niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, kalau kita niatnya dunia, Allah kasih cuma dunia. Tapi kita niat karena Allah, ya. Tadi kita jalan, setiap langkah mengumpulkan dosa-dosa kita, langkah berikutnya kita dapat pahala. Luar biasa agama Allah. Itu yang menjadi motivasi kami di atas Islam ini. Begitu orang bilang, kok kalian bisa sekuat ini, kami aja kadang malas. Ya beda lah. Kami kalau masuk Islam sudah dimarahin, dibully, dihina, difitnah, bahkan mau dibunuh. Terus kami hanya santai-santai. Rugi kami. Ya, mending Kristen, ya, mending orang Kristen bebas seminggu cuma sekali. Tapi kami sudah masuk Islam, maka tidak ada. Kita harus totalitas, kita belajar. Kenapa? Karena keluarga kita belum dapat hidayah Islam, kami yang harus mengajari mereka. Ya, ibu-ibu kan tidak punya waktu ke sana, ya, dan tidak mungkin juga susah juga. Ya, maka tugas kami. Maka ini dimuliakan Allah. Saya ingin sampaikan bahwa ada banyak kaum muhajirin datang ke Bandung ini. Ya. Ibu-ibu misalnya asli sini, datang orang dari NTT, dari Papua, dari Timur, apalagi yang masuk Islam, datang sini harus dibantu. Ya, tadi saya ketemu orang Afrika dari Sumatera, dia sedang belajar di sini, negara mereka juga sedang perang. Ya, maka kita bantu mereka, tidak rugi, ya, tidak rugi Bu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk diri kalian sendiri.
Innal hasanati yudhibna sayiat. Setiap kebaikan dari kita datang duduk sini ikhlas karena Allah, maka semua waktu duduk di sini menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimuliakan Allah. Dan sampai Timor Leste, saya menuju ke kampung halaman, perjalanan 6 jam. Sampai di sana tidak bisa ceramah seperti ini, Bu. Tidak bisa dakwah dengan ceramah, tapi dakwah yang dilakukan apa, Bu? Dakwah dengan ilham, yaitu ya dengan akhlak, dengan harta. Yang saya tidak lupa, saya bawa uang $300, saya tidak lupa beli sembako untuk dakwah. Seperti para misionaris, ada misionaris pada datang tidak ceramah-ceramah, ya, dimanapun sehat, misionaris kenapa anaknya tidak sekolah, tanya, akhirnya orang merasa bahagia. Dan ketika saya datang, Bu, saya bawa sembako sendiri, selain buat keluarga saya, untuk tetangga-tetangga, dan ini adalah bagian dakwah. Di sana tidak butuh ceramah. Dan ketika sampai sana, Bu, pertama yang saya lakukan, saya datang cium tangan ibu saya peluk beliau, saya gendong, saya minta maaf, ibu saya umurnya seperti 70 lebih, Bu, yang minta doanya. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah untuk ibu bapak dan semua keluarga saya di sana. Ya, dan ketika sampai ini, Bu, saya baru sampai rumah, saya langsung sisir rambut ibu, saya cium, saya minta maaf. Kenapa? Semua tetangga keluarga hadir, mereka bingung. Ini anak kenapa jadi baik? Ya, kenapa jadi lembut? Orlando itu dulu di sana preman, tukang mati, lempar rumah, bukannya rusuh di sana. Ya, anak durhaka disebut tuh. Tapi sekarang saya datang bicara dengan lembut, saya tidak maki-maki lagi, saya tidak merokok lagi, saya tidak mabok lagi. Mereka semua heran, kenapa bisa begini? Ya, saya bisikin ibu saya, kenapa? Kata ibu, kenapa kamu berubah, Nak? Saya bilang, Mama, setelah kami masuk Islam, kami di pesantren selama 6 tahun, kami dididik bahwa di Islam kami hanya menyembah Allah. Allah Tuhan kami, Allah yang berikan rezeki, Allah yang wafati kita, Allah yang kasih, semua Allah yang kasih, bukan lagi Tuhan Yesus. Ya. Setelah kami di Islam, kami diajarkan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia, dia adalah utusan. Ya, tetap kami menghormati mengikuti Yesus, tapi pada dalam posisi sebagai seorang nabi utusan. Dan akhirnya ibu saya kaget. Kami di pesantren, kami diajarkan bagaimana tidak boleh maki, tidak boleh mabok, tidak boleh rokok dan lain sebagainya. Ibu saya heran, keluarga semua pentasan selama 6 tahun dididik pesantren. Dan Islam mengajarkan kepada kami wala takun lahum uffin. Yaitu Islam mengajarkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan bicara ibu kepada mereka. Ya, apalagi lebih dari itu. Dan ketika kita datang dengan akhlak baik, alhamdulillah mereka menerima Islam. Tapi tidak mudah, belasan tahun saya dakwah di sini. Dan alhamdulillah, ya, apa yang terjadi selama tinggal di sana, ya, saya boleh sedih di sini, Bu. Saya bahagia jumpa orang tua, tapi di sisi lain saya sedih. Sedihnya apa? Saya kalau mau sholat berjamaah, kudu naik angkot 4 jam perjalanan. Saya rindu dengan azan, saya rindu sholat berjamaah. Tidak ada masjid di sini. Ya. Harus naik mobil 4 jam perjalanan, ongkosnya $5, kurang lebih 85.000. Kalau pulang pergi 170.000. Hari ibu-ibu ke masjid berapa ongkosnya tadi? Gratis. Ini nikmat Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri masjidnya besar, nyaman, ustaz-ustaznya banyak, ustaz hadir di sana, ya, sebagai rasa syukur kita. Ya. Kita harus bersyukur. Ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak guru, banyak ustaz, kita tidak datang ke pengajian, tidak belajar, tidak dakwah. Apa yang terjadi? Itu berarti kita termasuk orang yang kufur. Ya, kita harus menuntut ilmu sebagai muslim sampai wafat baru berhenti. Harus terus menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, Bu, di sini saya berdakwah dengan harta tadi, berikan sedikit rezeki untuk teman-teman anak-anak di sana. Kemudian bagaimana cara hidup kita setiap hari di situ. Dan alhamdulillah, ibu saya sangat senang saya masuk Islam. Padahal dulu, ya, saya lempar masjid, sekarang saya Islam. Dan alhamdulillah, ibu-ibu dimuliakan Allah, itulah diantara perjalanan saya setelah masuk Islam. Ya, di hari libur saya harus berdakwah ke NTT Timor Leste. Ada pun latar belakang saya masuk Islam, di mana yang kita lahir dari keluarga yang beragama Katolik. Ya, kemudian seharian kita, kehidupan kita seorang Katolik. Ya, tetapi dalam perjalanan kami mendapatkan informasi dari lisan-lisan orang yang tidak dapat bertanggung jawab. Mereka menyampaikan bahwa Islam itu teroris, Islam itu penjahat, Islam itu buruk. Akhirnya apa yang terjadi?
kita makan dengan ucapan itu. Akhirnya kami marah sampai kami pergi lempar masjid. Ya, semua isinya kita bakar. Motor Ustaz kami bakar. Tapi kami adalah oknum, tidak semua orang Kristen seperti itu. Kami adalah oknum. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat informasi, kami dari 5 orang itu hampir 4 orang sudah masuk Islam semua. Dan saya baru tahu, ya, rupanya dia sudah masuk Islam juga di Sulawesi sana. Padahal dulu dia ketua premannya itu. Alhamdulillah mereka menjadi pembela agama Allah. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu adalah masa lalu. Adapun setelah saya hijrah dari Timor Leste ke NTT, ibu-ibu tahu NTT? Ya, di Cileni belok kanan. Ya, insyaallah. Ya, maunya kanan terus. Ya, nanti naik pesawat sampai di NTT. Ya, di NTT Bu, hijrah saya di NTT, di mana saya tinggal sama si orang dai, ya, si orang ustaz, namanya Ustaz Jainuddin. Nah, ini orang ini, ya, saya tinggal bersama beliau kurang lebih 2 tahun. Di situ, ya, ibu-ibu harus tahu beliau ini dulu seorang Katolik juga, ya, benci sama Islam juga. Tapi setelah, ya, beliau mengetahui Islam lewat tentara Indonesia yang masuk Timur waktu itu, akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia belajar dan dia berdakwah dari tahun 90 sampai tahun 2017 kemarin, sudah kurang lebih 1000 orang masuk Islam lewat dakwah beliau. Allahu Akbar. Coba Bu, seorang dai pedalaman mu'alaf berdakwah, banyak orang masuk Islam. Ya, seharusnya ibu-ibu lebih Islam banyak orang, ya, karena ibu-ibu dapat Islamnya gratis. Ya, kalau kita dulu, ya, begitu keadaannya ini. Dan setelah 2 tahun saya di rumah Bapak Ustaz Jainuddin ini, saya lihat Islam lebih dekat. Ya, bukan cuma dengar dari orang. Sekarang saya hidup di tengah orang Islam. Pertama saya lihat orang Islam adalah orang yang paling taat sama Allah. Sehari berapa kali sholat Bu? 5 waktu. Tapi saya lihat orang Islam ada yang cuma 1 waktu. Seharusnya 5, dia itu cuma sholat maghrib sehari. Saya bilang ini orang Islam korupsi sholat. Kalau ada di keluarga kita yang sehari cuma sholat 1 kali, itu dia korupsi. Dia berdosa, kita berdosa, maka kita dakwah di situ. Dakwah jangan ceramain, ya. Baikin akhlaknya, doain dalam sujud-sujud. Saya kemarin baru buat yayasan di Jakarta 2 tahun ini di komplek, Masya Allah, ya. Sebagian besar itu entah sibuk, ya. Kadang ada tapi tidak datang ke musola sholat berjamaah. Maka saya suruh adik-adik saya mualaf semua, kita duduk, kita doakan. Ayo adik-adik, kita berdoa. Mudah-mudahan orang-orang di kompleks ini, saudara-saudara kita, Allah mudahkan mereka datang sholat berjamaah. Allah kasih mereka hidayah. Karena kita salah Bu, ada orang salah kita malah gosipin, ngomongin. Ya. Itu mah bukan solusi. Solusi itu doain mereka, ajak mereka, baikin mereka. Bukan kalau Rasulullah begitu. Dan setelah kami doa, 2 hari kemudian orang-orang pada datang sholat. Kita sampai saling lihat senyum-senyum. Ini Bapak dapat hidayah. Alhamdulillah, ya, harus begitu. Jadi doain mereka dalam sujud kita, ya. Tapi jangan, ya, kita cari cara bagaimana kita dakwah terhadap mereka. Kemudian, ya, selama hidup sama Sejenur, pertama saya lihat Islam bukan lagi teroris, tapi Islam adalah orang yang paling taat sama Allah. Sehari 5 kali sholat, itu wajib, belum yang lain. Ya. Kemudian kedua, saya melihat orang Islam adalah orang yang paling bersih. Rupanya di Islam diajarkan ada suci, ada najis. Hari kami dulu tidak ngerti Bu, ya. Makanya kami nggak jagalah suci najis itu, nggak peduli, ya. Hidupnya kurang bersih. Ya, kalau di Islam suci harus secara pakaian, anggota harus suci. Luar biasa agama Allah ini. Makanya saya kalau lagi safari dakwah ke NTT Timor Leste, cek baru dak di itu mah, mana itu jadi bodas? Mana itu jadi bodas? Oh kakak Orlando jadi putih katanya. Sebenarnya itu udah kami sehari setelah masuk Islam sehari 5 kali kena air. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi bodas. Hari mana mah seminggu cuma sekali jadi hidup. Itu canda kami Bu, ya. Canda kami. Kalau ibu-ibu di sini bilang saya putih, saya bodas, itu ibu-ibu bohong, ya. Ibu-ibu bohong kalau bilang saya putih. Adapun yang ketiga ibu-ibu, bagaimana kami melihat orang Islam adalah orang yang paling menghormati rumah ibadah. Kita lihat orang Islam, namun datang ke masjid,
sendal sepatu dibuka, betul? Betul. Atau tadi ada ibu-ibu masuk masjid pakai sendal? Ya. Tidak ada. Kami mikir gitu ya. Ada orang Islam ke masjid, sendal sepatu dibuka. Hari kita dulu, kamu ke gereja jauh gitu. Sampai di sana, sendal sepatu masuk ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan kita kotorin. Mari tadi di jalan injak kotor. Kamu cek orang Sunda begitu ya. Saya paksain ya. Kemudian kami mikir, bagaimana walaupun dia presiden, lamun masuk rumah Allah masjid, dia buka sepatu. Luar biasa agama Allah. Kemudian yang keempat, bagaimana ukhuwah Islamiyah orang Islam. Setelah ibu-ibu ke masjid, majelis ta'lim, menutup aurat, indah, bagus, bapak-bapak duduk bersama. Setelah pengajian duduk, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang hitam, ada yang putih, duduk bersama di sana. Rupanya di Islam diajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Rupanya di Islam diajarkan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan kaya, bukan hitam, bukan putih, bukan miskin, tapi yang paling bertakwa. Makanya bilang bin Rubat, dia masuk surga. Hari Abu Jahal, Abu Lahab kaya, uangnya banyak, harta punya kedudukan, masuk neraka. Kenapa? Karena bukan di atas Islam. Ya, maka kita bersyukur hari ini kita duduk di sini, kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita ibu memuliakan Allah, setelah saya melihat keindahan Islam ini di rumah Ustaz Jainuddin selama 2 tahun, ya, akhirnya saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ikhlas saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah itu nama baptis saya Arnaldo Pinto, diganti dikasih Muhammad, ya. Jadi setelah saya masuk Islam dikasih Muhammad, Bu. Jadi Muhammad Orlando, bukan Ronaldo. Agak mirip-mirip Orlando, Bu, ya. Alhamdulillah ada 4 nasihat setelah saya masuk Islam. Pertama, bahwa kita muslimah wajib menuntut ilmu. Kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dengan menuntut ilmu kita tahu siapa Tuhan kita tahu siapa itu Nabi kita tahu apa yang agama Islam dengan dalil-dalilnya, dengan Al-Quran, hadis. Kita tahu karena kita belajar. Makanya kami pergi ke Jawa Timur, Bu, belajar selama 6 tahun di sana. Walaupun suka duka, banyak teman-teman kami murtad, ya, karena keadaan pesantren kami yang sangat Masya Allah luar biasa, tantangan, para misionaris hadir di sana, akhirnya banyak kawan saya murtad. Maka saya tidak mau rugi. Bagaimana sisa kaum teman-teman yang mu'alaf ini kami bantu dengan cara mu'alaf, peduli mu'alaf. Ya, ketika datang liburan hari Sabtu Minggu, kami pergi cari rongsokan. Kami yang senior, yang besar, ya. Pulang sore hari, rongsokan kami jual, kami bagi uangnya itu sebagian buat mereka, sebagian buat kami. Buat mereka beli sabun, beli jajan, beli buku. Sehingga mereka lihat, oh Islam itu indah, Islam itu peduli, Islam itu baik. Ya, kita tunjukkan kepada mereka. Karena tidak semua orang masuk Islam itu belajar. Ya, ada yang masuk Islam ikut-ikutan, tapi setelah dia tahu, dia ada kebaikan dan kebenaran besar, imannya menjadi kuat. Adapun kadang kami cari ini, Bu, nyangkut sawah. Jadi jam 7 pagi sampai jam 5 sore nyangkul sawah tetangga, ya, dikasih 7.000. Mahal atau sedikit?